Kalian pasti pernah dengerin musik kan? Nah, kalian pernah kepikiran gak sih, kok bisa ya musik itu didengarkan sampai saat ini? Nah, peristiwa ini disebut pendokumentasian musik. Lalu, pendokumentasian musik itu apa sih? Di sini saya akan menjelaskan pendokumentasian musik. Pendokumentasi musik adalah proses merekam, mengumpulkan, mengorganisir, dan melestarikan sebagai aspek musik seperti komposisi, pertunjukan, sejarah, dan informasinya melalui sebagai format seperti rekaman, audio atau video, notasi atau partitur, lirik, foto, wawancara, hingga data digital. Untuk memastikan karya musik dapat diakses, dipelajari, dan dinikmati oleh generasi mendatang serta mencegah kepunahan budaya. Jenis-jenis dokumentasi musik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu notasi musik. Notasi musik menggunakan perekaman visual atau tertulis yang berisi petunjuk tentang nada. Yang kedua ada rekaman silinder. Rekaman silinder menggunakan perekaman fonografi, awalnya dari kertas timah, lalu lilin. Dengan getaran suara menggerakkan jarum stylus yang mengukir alur spiral di permukaan silinder, memungkinkan rekaman dan reproduksi audio secara mekanis. Yang ketiga ada piringan hitam. Piringan hitam menggunakan perekaman mekanis analog yang dimana suara direkam sebagai alur spiral fisik pada permukaan piringan melalui goresan jarum pada master rekaman, yang kemudian dibaca ulang oleh jarum lain atau stylus yang bergetar mengikuti alur tersebut, mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang diperkuat menjadi suara. Prosesnya melibatkan mesin bubut untuk mengukir suara ke dalam piringan master. Selanjutnya ada Walkman, pemutaran berformat digital seperti MP3 dan WMA, dan perekaman digital berformat ADPCM pada model-model modern, serta format video seperti mini DV pada video Walkman. Suara yang dihasilkan suara yang jernih dan detail, bass yang kuat dan dalam, treble yang jelas dan tidak pecah, dinamika suara yang luas, dan noise yang rendah. Yang ketiga ada kaset pita. Nah, kaset pita menggunakan teknologi rekaman magnetik atau magnetic recording dengan pita magnetik yang dilapisi partikel seperti oksida besi atau kromium oksida untuk menyimpan data audio analog. Suara dapat diubah menjadi sinyal listrik lalu menjadi pola magnetik pada pita. Dan saat diputar, pola magnetik itu dapat kembali menjadi suara oleh head pemutar. Nah, kaset pita ini dapat menghasilkan suara yang hangat, natural, dan harmonik. Namun, sering diiringi suara desis atau hissing, karena partikel magnetik bisa ada suara krek atau pop karena usia, serta terkadang terdengar sedikit buram. Nah, di sini saya akan menjelaskan MP3. Nah, kualitas suara MP3 bervariasi karena format tersebut menggunakan konversi Lossy, yang berarti sebagian data audio asli akan dihapus untuk mengurangi ukuran file. Tingkat kualitas ini sangat bergantung pada bitrate yang digunakan saat file dibuat. Nah, lanjut ke kualitas suara. Nah, ditentukan oleh bitrate kbps, di mana semakin tinggi bitrate misalnya 320 kbps. Nah, semakin baik kualitasnya karena kehilangan data lebih sedikit. Nah, di sini saya akan menjelaskan streaming navigasi. Kualitas suara dari streaming navigasi sangat bervariasi bergantung pada bitrate seperti 96 sampai 320 kbps. Untuk kompresi lossy atau lossless seperti FLC dan codec ACC OGG Vorbis yang digunakan serta perangkat keras pendengar, handphone berkabel PS, Bluetooth, dan fitur khusus seperti Dolby Atmos di Apple Music. Layanan premium seperti Tidal, Apple Music, dan Qobuz menawarkan kualitas lossless atau lossless high-res yang jauh lebih detail, sementara layanan standar biasanya menawarkan kualitas tinggi 300 kbps MP3 ACC. Untuk kenyamanan dengan perbedaan paling jelas terdengar pada perangkat audio atas. Nah, lanjut ke kualitas suara. Aplikasi streaming saat ini mampu menghadirkan kualitas
suara dari standar lossy hingga resolusi tinggi lossless high res. Di sini saya akan membacakan CD. Kualitas suara yang dihasilkan CD umumnya dianggap superior dalam kejernihannya dan detail dibandingkan dengan format analog seperti kaset pita dan piringan hitam, serta format digital seperti MP3. Kualitas suara yang dihasilkan dikenal memiliki kualitas HIV atau high fidelity, menggunakan format audio digital. Di sini saya akan membacakan perkembangan elektrik. Yang pertama ada gramofon. Gramofon merekam suara dengan cara mengukir alur spiral yang bervariasi, berisi informasi suara pada piringan hitam. Cara kerjanya menggunakan jarum. Jika pedal diputar, jarum akan mengikuti alur spiral dan akan menghasilkan bunyi. Suara yang dihasilkan sangat hangat dan natural. Rentang frekuensinya ada di 20 Hz serta 20 kHz dan dinamika suara yang sangat luas. Nah, yang kedua ada amplifier. Untuk merekam suara dari amplifier, metode utamanya adalah menggunakan mikrofon seperti dinamis atau pita yang ditempatkan di tempat speaker atau dengan kabel langsung seperti direct out atau USB ke audio interface atau komputer tergantung fitur amplifier yang seringkali melibatkan preamp untuk menangkap sinyal. Rekaman ini seringkali membutuhkan perangkat lunak seperti DAW atau Digital Audio Workstation dan sound card atau audio interface. Nah, untuk yang ketiga ada mikrofon. Mikrofon merekam suara dengan mengubah getaran bunyi di udara menjadi sinyal listrik menggunakan komponen seperti diafragma, kapasitor, dan magnet. Lalu, sinyal ini diolah menjadi rekaman audio digital dengan jenis mikrofon seperti dinamis, kondensor, dan ribbon yang disesuaikan untuk kualitas dan tujuan rekaman tertentu seperti studio, panggung, dan podcast. It's about to be good. To get lost in motion.